Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang Anda banggakan? Dan doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah dan selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini, di video kali ini, Yanda akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tahsinul Quran, ya. Terutama kemarin kita sudah membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin ketika menghadapi huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf dalam Al-Quran. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai membahas mengenai hukum idhar halqi. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasannya ke pembahasan idgham, ya. Nanti di pembahasan idgham ada dua, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Tapi dalam video ini insyaallah Yanda hanya akan membahas dulu mengenai satu bab pembahasan idgham saja, yakni idgham bil gunnah atau idgham dengan dengung, ya. Insyaallah silakan teman-teman semua perhatikan dari awal sampai akhir. Ya, taib. Pertama-tama kita buka dulu kegiatan atau pembelajaran dalam video kali ini dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Baik teman-teman semua, silakan diperhatikan. Nanti Yanda akan mengirimkan materi ini di grup WhatsApp-nya masing-masing, ya teman-teman semua. Insyaallah di sini kita akan membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin, yaitu hukum idgham, ya. Idgham artinya peleburan bunyi, yaitu pencampuran dua huruf atau bunyi dengan memasukkan huruf yang satu atau huruf yang pertama dengan huruf yang lainnya atau huruf yang kedua, ya. Huruf idgham dalam hukum nun mati dan tanwin ini ada 6, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, dan nun, ya. Atau mungkin supaya teman-teman semua lebih gampang menghafalnya, di sini Anda akan tuliskan. Biasanya supaya lebih gampang menghafalnya, supaya teman-teman semua lebih bisa difahami, ya. Ya, huruf ya, maaf. Ya, kemudian huruf nun, huruf mim, waw, lam, dan ra, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ada 6 huruf. Yang pertama huruf ya, nun, mim, waw, lam, dan ra, ya teman-teman semua. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai idgham bi gunnah, ya. Adapun idgham dalam hukum nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, ya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai idgham bi gunnah terlebih dahulu. Dalam riwayat Hafs dari Amr, idgham ini dibacanya itu dengan cara dimasukkan, ya teman-teman semua, dimasukkan. Sebagai contoh, dimasukkan nun mati dan kepada huruf selanjutnya, ya teman-teman semua. Mungkin untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai idgham bi gunnah. Di sini kita baca idgham bi gunnah, idgham bi gunnah atau ma'al gunnah, ya. Idgham bi gunnah ini biasa disebut juga dengan idgham naqis, ya. Naqis atau idgham yang tidak sempurna, ya teman-teman semua. Idgham yang tidak sempurna, naqis. Idgham naqis, ya. Idgham naqis. Tidak sempurna. Nah, kenapa disebut sebagai idgham yang tidak sempurna? Karena idgham bi gunnah ini
idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Bi gunnah ya teman-teman semua. Idgham bi gunnah atau idgham naqis ini kenapa disebut tidak sempurna? Idgham yang tidak sempurna karena dia pembacaan nun matinya itu masih disisakan ya teman-teman semua. Jadi pembacaan nun matinya tidak dilangsungkan dimasukkan ke huruf berikutnya ya. Nanti Anda bacakan yang dapat jelas lagi. Di sini idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah atau yang tadi disebut sebagai idgham naqis atau idgham yang tidak sempurna, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang ada yang 4 ya, yaitu huruf ya, mim, nun dan waw ya teman-teman semua. Atau yang ini ya huruf ya, nun, mim dan waw ya, 1 sampai 4 ya. Ya, nun, mim, waw. Kalau dalam bahasa Arab itu dikumpulkan dalam kalimat yanmu ya, yanmu ya. Ini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya, teman-teman semua. Ya, nun, mim, waw, yanmu ya, dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Dan di sini ada contoh-contohnya yang sudah ditulis di buku ya, tertulis di buku. Adapun untuk contoh nun mati ketika bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yang 4 itu ya, nun, mim dan waw. Di sini ada contoh yang pertama ketika nun mati ya, nun yang mati yang nun dengan tanda sukun di atasnya bertemu dengan ya. Di sini contoh bacaannya yang Anda bacakan faman ya'mal mithqala nah di sini jadi digunnahkan ya atau didengungkan. Kenapa tadi Anda sebut idgham bi gunnah ini sebagai idgham naqis atau idgham yang tidak sempurna ya? Lawannya itu idgham kamil ya. Kamil itu sempurna. Karena bacaan nun matinya itu masih berwujud ya, diwujudkan dalam bentuk gunnah ya ketika membaca ya-nya, dan di sana ada biasanya tanda tasydid ya. Mungkin contoh yang di buku di sini tidak ada tanda tasydidnya, yang Anda akan tuliskan ya di board supaya lebih jelas buat teman-teman semua. Faman ya'mal, ketika nun mati bertemu dengan huruf ya. Contohnya faman ya'mal di sini biasanya tandanya itu ada tandanya itu ada tanda tasydid di atasnya ya teman-teman semua. Di sini di huruf sesudah nun matinya ya, di sesudahnya, bukan sebelumnya, bukan di huruf mimnya, melainkan di huruf ya-nya. Faman ya'mal, nah dibacanya itu faman ya'mal ya, dimasukkan bacaan nunnya ke huruf ya, dimasukkan ke huruf ya-nya. Jadi dilangsungkan bacaannya faman ya'mal, seperti Anda tulis tulisan Latinnya. Faman ya'mal disebut idgham yang tidak sempurna karena bacaan nunnya itu tidak langsung dimasukkan begitu saja ke huruf ya-nya ya, jadi tidak dibaca faman ya'mal. Nah, kalau misalkan dibacanya itu hanya dibaca tanpa gunnah, itu disebut dengan idgham yang sempurna, idgham kamil ya, idgham bila gunnah. Faman ya'mal, nah itu baru idgham yang sempurna. Kalau idgham yang tidak sempurna itu huruf nunnya, pembacaan huruf nunnya itu digantikan atau diubah ke masih ada wujudnya ke gunnah ya. Jadi ditahan 2 harakat. Di sini ditahan 2 harakat.
faman ya'mal faman sini faman ya'mal kayak seperti itu ya teman-teman semua. Jadi harus digunnahkan, tidak boleh hanya dibaca faman ya'mal. Nah, tidak ditahan faman, nah kan harus dibaca seperti itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Seperti itu contohnya huruf ketika nun mati bertemu dengan ya. Selanjutnya di sana ada contoh yang lain juga bisa teman-teman semua baca. Di sana ada ketika nun mati bertemu dengan nun ya. Nun mati bertemu dengan nun. Nah, nun mati bertemu dengan nun, kemudian nun mati bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan waw ya. Di sini ada contohnya min ni'matin mim masad miwaliyu. Nah, seperti itu ya. Miwaliyu seperti itu. Jadi ditahankan. Adapun untuk cirinya itu ada tanda tasydid ya teman-teman semua di huruf sesudah nun matinya, di huruf ya-nya di antara huruf atau huruf ya, kemudian nun, huruf mim dan waw ya. Ada tanda tasydid yang seperti ini. Tasydid. Ya. Mungkin itu saja teman-teman semua untuk contoh yang nunnya. Nanti anda akan lanjutkan ke contoh tanwin ya, ketika tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idghamnya. Di sini ada contoh yang pertama ketika tanwin bertemu dengan huruf ya. Yauma idzi yasdurun nasu. Di sana ya. Di sini ada yauma idzi. Nah, di sini yauma idzi. Di sini ada tanwin di bawah za-nya ya, teman-teman semua. Yang Anda tuliskan di board supaya lebih jelas. Tanwin itu berupa fathah tain ya, teman-teman semua, kasroh tain dan dhammah tain ya. Kalau misalkan dalam huruf alif itu berarti alifnya seperti ini. Alif, an, in dan un ya, teman-teman semua. Atau bisa seperti ini tulisan unnya. Ada curug ke bawahnya ya teman-teman semua. Contohnya tadi yauma idzi yasdurun nasu ya. Yauma idzi teman-teman semua. Sebentar ya, ini. Di sini an, in, un ya. Ketika kasrah taim bertemu dengan huruf ya. Di sini lewat nih ya-nya. Bertemu dengan huruf ya. Di sini contohnya yauma idzi yasdurun. Nah, yauma idzi yasdurun nasu. Yauma idzi. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Ini huruf ya ini. Terus cirinya itu ada tanda tasydid di atasnya. Idzi yasdurun nasu. Yauma idzi tidak dibaca yauma idziyas. Nah, tidak dilangsungkan bacanya, melainkan harus digunnahkan ya, ditahan selama 2 harakat ya, 2 harakat. Seperti contoh yang tadi ketika nun mati, yang ini nun mati bertemu dengan ya. Ini pun sama, ketika tanwin mau itu fathah tain, kasrah tain ataupun dhammah tain bertemu dengan ya, nun ya, kemudian nun, mim dan waw ya, itu sama semuanya ya. Silakan teman-teman semua ingat lagi yang ulang lagi dari awal. Idgham biguna itu merupakan nama lainnya, yakni idgham naqis ya, atau idgham yang tidak sempurna. Adapun untuk huruf-hurufnya ada 4 ya teman-teman semua, yaitu ya, nun, mim dan waw. Untuk cara pembacaannya sendiri itu ketika ada nun mati ya, nun dalam keadaan sukun, nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham yang 4 itu ya, nun, mim dan waw ya, itu maka pembacaannya harus digunnahkan ya, karena nanti ada tanda tasydid ya. Cirinya itu ada tanda tasydid di sesudah huruf nunnya, sesudah huruf nun matinya, atau huruf atau tanwin bertemu dengan ya atau mim
nun dan waw ya. Itu ditahan. Kalau seperti contoh ini famay ya'mal ya yauma idzi yasdurun idzi ya. Ingat pokoknya teman-teman semua harus digunnahkan ya sepanjang 2 harakat. Silakan diaplikasikan dalam pembacaan. Silakan teman-teman semua aplikasikan dalam pembacaan Al-Qur'an teman-teman semua. Mungkin ketika murotal, ketika tilawah ya atau ketika hafalan dengan Anda. Insyaallah semoga berkah. Mungkin Anda coba saja untuk pembahasan idgham bi gunnahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.